Jangan ditiru nih guys, ciri-ciri orang yang sulit kaya. Kita orang sekarang berbicara, nggak semua orang beruntung terlahir kaya. Namun sepertinya hampir semua orang ingin menjadi kaya atau bahkan lebih kaya lagi gitu. Dan gue yakin lo orang termasuk. Di antara orang yang bekerja untuk bertahan hidup sehari-hari, ada banyak orang yang bekerja untuk mengejar kekayaan. Tentunya nggak semua orang bisa menjadi kaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi kalau lo nggak menghargai uang dan nggak paham bagaimana cara mengelola keuangan. Jadi meskipun lo punya uang, lo tidak akan bisa menjadi kaya kalau lo nggak tahu cara mengatur keuangan dan lo nggak tahu bagaimana cara memanage si keuangan itu. Nah, selain itu juga ada beberapa ciri orang yang sulit untuk menjadi kaya. Nah, siapa aja? Pokoknya lo simak sampai selesai. Yang pertama, orang yang nggak mau mencari sumber penghasilan lain. Itu tuh yang pertama. Semakin banyak sumber penghasilan yang lo punya, tentunya semakin banyak juga uang yang akan didapat. Uang tersebut nggak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun juga gaya hidup. Nah, kata Warren Buffett mengatakan kalau gaji adalah satu-satu sumber penghasilan lo, berarti ya lo siap-siap aja berada selangkah lagi menuju kemiskinan katanya. Dan realitanya seringkali gaji dari penghasilan utama bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi jika ingin hidup lebih enak ya lo harus menambah pintu-pintu penghasilan lain, sumber-sumber penghasilan lain. Pokoknya lo jangan males gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sulit kaya yang kedua adalah orang yang terlalu fokus menabung. Loh, gimana maksudnya? Kok orang yang menabung malah sulit untuk kaya? Nah, suka menabung kan memang bukan berarti hal buruk, bahkan itu baik seperti kita orang ketahui bersama. Namun setelah lo sadar pentingnya menabung dan melakukannya secara rutin, nah lo memang udah saatnya melangkah ke level selanjutnya, yaitu investasi. Kalau semisal lo punya uang ditabung terus kemudian nggak lo investasikan, ya tabungan lo ya nggak bakalan bertambah-tambah, nilainya akan stagnan di situ-situ aja gitu, atau bahkan mungkin tabungan lo malah jadi makin berkurang. Dan jangan lupa, bukan berarti setelah lo investasi lo jadi tidak punya tabungan sama sekali juga. Nah, si tabungan kan berfungsi sebagai ruang aman bagi keuangan. Kalau lo bisa menyimpan lebih dari satu tempat dan dapat keuntungan maksimal, kan kenapa enggak gitu untuk investasi. Lo bisa investasi ke emas yang harga dan nilainya selalu naik gitu tiap tahun. Lo bisa investasi ke bisnis, ke tanah atau dan lain sebagainya macamnya lah. Nah, yang ketiga, orang yang enggak punya tujuan keuangan dengan jelas. Maksudnya kayak gimana tuh? Mencari uang sekuat tenaga tapi nggak tahu buat apa. Alhasil ya uang lo jadi terasa nggak bernilai apa-apa. Lo mungkin nggak akan punya pencapaian atau buah dari kerja keras lo selama ini gitu. Nah, semestinya kan urusan tentang menentukan tujuan keuangan udah selesai di awal saat lo mulai kelola keuangan. Jadi lo nggak lagi kebingungan gitu mau lo apakan uang yang lo dapet. Intinya kalau lo nggak punya tujuan keuangan dengan jelas, ya uang lo bakal habis bro. Yang keempat, orang yang besar pasak daripada tiang. Kalau pengeluaran lo lebih besar dari penghasilan, ya bagaimana cara lo menabung dan kaya? Punya uang sedikit langsung habis gitu dipakai belanja hal yang sebenarnya nggak perlu. Semisal harusnya lo bisa membelanjakan uang lo sesuai dengan kebutuhan. Dan lo perlu ketahui juga skala prioritas, dimana lo hanya menggunakan uang lo untuk keperluan yang penting aja. Ya dengan begitu siapa tahu ada sisa uang dan bisa ditabung sedikit demi sedikit.
harapan lama-lama bisa menjadi kaya kan. Untuk mengelola dan mengejar kekayaan nggak bisa dengan cara instan memang. Dan pada prosesnya lo tidak hanya bekerja keras, tapi lo juga harus disiplin dan konsisten. Dan lo tidak boleh menyerah. Dan gue yakin lo pasti akan menemukan banyak cobaan untuk mencapai tujuan. Pokoknya jangan gentar deh. Nah, apakah kaya raya itu bisa membuat seseorang bahagia? Itu tergantung sudut pandang, bisa iya, bisa enggak. Tapi ini ada beberapa tips yang sederhana agar hidup lebih bahagia gitu. Dalam menjalani hidup kan kita orang berjuang gak hanya memenuhi kebutuhan pokok aja, namun juga kebutuhan tersier, serta untuk memenuhi eksistensi diri. Ini nih yang membuat hidup lebih kompleks. Padahal jika lo terus menuruti keinginan pribadi demi meraih validasi, ya hidup lo akan selalu merasa kurang dengan apa yang dipunya. Ini nih yang membuat hidup lo jadi merasa kurang bahagia, atau hidup kok nggak kaya-kaya gitu, bahkan merasa miskin melulu. Dan udah waktunya juga lo menerapkan gaya hidup yang sederhana demi meraih kebahagiaan lah. Contoh gaya hidup sederhana merupakan kebiasaan dan perilaku seseorang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun perlu lo ingat, gaya hidup sederhana berbeda dengan pelit dan kikir ya. Dan pada faktanya, bergaya hidup sederhana berarti lebih mengutamakan kebutuhan primer yang menyesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang gitu. Tahu mana kebutuhan yang jadi prioritas dan mana kebutuhan yang nggak terlalu mendesak. Jadi pada tahap yang pertama, waktunya lo kurangi gaya hidup yang konsumtif. Secara bertahap, coba untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Bahkan kalau bisa dihindari ya lo coba hindari lah. Dan memang harus bisa menahan diri gitu. Gaya hidup konsumtif akan menggoda lo untuk tunduk pada keinginan dan bukan karena kebutuhan. Karena kita tahu kita orang itu memiliki hawa nafsu gitu. Ya boleh aja belanja hedon atau jajan keren gitu, tapi nggak perlu setiap hari dan saban pekan juga maksud gue. Pada tahap yang kedua, lo juga waktunya jangan memaksakan diri untuk menuruti gengsi bro. Memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain atas nama gengsi dan mengais validasi ya sama aja menyiksa diri sendiri. Apalagi jika nggak diimbangi dengan kemampuan finansial yang mumpuni itu. Apa perlu susah payah membeli barang branded yang sebenarnya nggak sesuai kantong lo pribadi? Apa sepadan gitu hidup mewah namun masih mengandalkan fasilitas pay later contohnya? Ya daripada termakan gengsi, lebih baik gunakan uang lo untuk ditabung lah atau belajar investasi gitu. Dan pada tahap ketiga, waktunya juga lo fokus pada pencapaian diri, bukan pencapaian orang lain. Lo nggak perlu lah melirik pencapaian orang lain untuk membandingkan pencapaian hidup lo saat ini semisal. Karena setiap orang kan punya struggle-nya masing-masing gitu. You do you, ya hanya lo yang tahu seberapa baik pencapaian hidup yang telah dilalui. Kalau mau membandingkan, ya coba bandingkan diri lo dari beberapa tahun yang lalu lah dengan pencapaian lo hari ini semisal. Sudahkah berkembang atau masih stagnan? Hal yang paling penting adalah bagaimana lo bisa menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Nggak perlu sibuk lirik kanan kiri. Intinya lo fokus gitu terhadap pencapaian lo sendiri. Dan pada tahap yang keempat, waktunya juga lo kurangi pengeluaran yang nggak begitu penting. Jadi tanpa lo sadari ternyata ada beberapa pengeluaran kecil yang sebenarnya nggak penting dan nggak bener-bener butuh gitu, dan jarang lo gunakan semisal. Coba deh lo inget-inget kembali pengeluaran macam apa itu gitu.
Contohnya seperti lo kayak berlangganan di streaming musik dan film semisal, atau aplikasi-aplikasi yang memang premium atau berbayar tanpa benar-benar bermanfaat buat lo. Dan ada juga berbagai pengeluaran kecil yang tampak sederhana tapi lumayan juga. Kayak contoh check out barang di e-commerce yang memang cuman lo nafsu aja gitu pengen lo beli, padahal nggak butuh-butuh banget. Atau mungkin jajan es kopi di pinggir jalan tanpa memang pengeluaran itu lo catat. Nah itu pasti udah deh, itu pengeluaran yang halus dan kebocoran finansial itu. Dan pengeluaran tersebut ya sedikit-sedikit ya lama-lama kan bisa jadi bukit. Nah tahap yang terakhir, yang kelima, lo pun udah waktunya menambah pundi-pundi keuangan lo dari berinvestasi. Jadi meski bergaya hidup sederhana, bukan berarti lo nggak punya apa-apa. Lo memang perlu menyisihkan penghasilan lo untuk ditabung atau diinvestasikan, ya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan lo di masa depan gitu. Serta menjaga kekayaan agar aman dari inflasi contohnya. Dan ada banyak cara yang bisa lo coba. Seperti tadi di awal, lo bisa mencoba investasi di emas, bisnis, properti, tanah. Dan punya banyak uang berjuta-juta nggak ada gunanya jika nggak bahagia bro.